ayah 3 anak yang hidup di gang sempit sebuah kota Cilacap. Kehilangan pekerjaan, ditinggal istri untuk selamanya, dan harus bertahan dengan tabungan yang nyaris habis. Semuanya datang bersamaan, menghantam seperti badai tanpa aba-aba. Ketika peluang datang lewat sebuah gerobak gorengan usang milik teman lamanya, ia menyambutnya meski dengan keraguan dan takut gagal. Namun tak disangka, perjalanan kecil itu membawanya ke dalam jalan gelap. Melakukan pesugihan mengerikan menggunakan tanah kuburan. Namun perbuatannya itu menjadikan jiwanya terganggu. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak ceritanya dalam video berikut ini. Tahun itu menjadi tahun yang paling sunyi dan berat dalam hidup Bapak Daryo. Sore itu, langit di atas gang sempit tempat tinggalnya menggantung kelabu. Awan tebal menutupi mentari, seolah ikut memikul beban yang tengah menggelayut di pundaknya. Di ujung gang kecil di kota Cilacap, di sebuah rumah kayu yang catnya mulai mengelupas, Daryo duduk termenung di bangku reot depan rumahnya. Mata tuanya menatap kosong ke jalan tanah yang becek setelah hujan semalam. Napasnya dalam dan berat. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika ia resmi menjadi pengangguran. Sudah 5 tahun ia bekerja di sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Pekerjaan sederhana namun cukup untuk menghidupi istri dan 3 anaknya. Namun dunia kadang tak peduli pada kesetiaan. Pabrik itu bangkrut tanpa aba-aba. Daryo dan puluhan pekerja lain dipanggil satu persatu, diberi selembar surat dan amplop berisi uang pesangon yang tak seberapa. Hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Ia pulang ke rumah membawa kabar buruk yang tak sanggup langsung ia sampaikan. 3 anaknya, masih kecil, masih terlalu polos untuk memahami kerasnya kehidupan. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu karena penyakit paru-paru, Daryo mengurus semua sendiri. Bangun pagi, memasak, mencuci, menyuapi anak bungsunya, menyetrika seragam sekolah, hingga menyisir rambut si sulung yang kini mulai beranjak remaja. Semua ia lakukan dengan tangan sendiri, meski seringkali tangan itu gemetar karena lelah dan lapar. Sore itu, suara anak-anaknya terdengar riang dari dalam rumah, belum tahu bahwa bapak mereka baru saja kehilangan sumber penghasilan satu-satunya. Mereka masih berlarian di lantai kayu yang mulai keropos, tertawa sambil berebut mainan dari karet gelang bekas. Daryo mengusap wajahnya. Lelah dan resah bergelayut di mata yang mulai menguning. Dalam hatinya, ia bertanya, bagaimana aku bisa terus memberi makan mereka? Bagaimana aku bisa membayar uang sekolah bulan depan? Hari-hari setelah pemecatan itu seperti lorong panjang yang tak tahu ujungnya. Daryo mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Menawarkan tenaga di proyek bangunan, mendaftar jadi buruh pasar, bahkan sempat mencoba jadi penjaga toko. Namun jawabannya selalu sama, "Maaf, kami tidak butuh tenaga tambahan." Atau yang lebih menusuk, "Usia Bapak sudah lewat dari syarat." Setiap penolakan terasa seperti tamparan halus yang menampar harga dirinya sebagai lelaki, sebagai kepala rumah tangga. Ada malam-malam di mana ia tidak bisa tidur. Hanya duduk termenung di samping tikar lusuh, memandangi langit-langit rumah yang mulai lapuk. Memikirkan beras yang tinggal separuh kaleng, gas yang sebentar lagi habis, dan seragam anaknya yang mulai kekecilan. Namun di tengah kesempitan, Daryo tetap berusaha menjaga senyum di depan anak-anaknya. Setiap pagi ia memasak nasi dan memberi taburan garam, kadang dicampur kecap agar terlihat istimewa. Ia tahu makanan itu tak layak disebut sarapan, tapi setidaknya perut anak-anaknya tak kosong saat berangkat sekolah. Yang paling ia takutkan adalah melihat mata anak-anaknya kehilangan harapan. Maka ia berusaha keras agar mereka tetap bisa tertawa. Kadang ia membuat cerita-cerita konyol saat makan malam, atau pura-pura menjadi tikus dapur yang menyelinap di malam hari dan menyembunyikan camilan mereka,
padahal itu hanya akal-akalan karena tidak ada makanan sama sekali. Tetapi sekuat apapun ia menahan, perlahan kesedihan mulai merembes keluar. Kadang saat anak-anak sudah tidur, Dario berjalan keluar rumah. Duduk di kursi kayu, memandangi langit malam yang tak lagi terlihat karena awan. Di saat seperti itu, ia sering berbicara sendiri, seperti berbicara kepada istrinya yang telah tiada. Bertanya apakah ia masih menjadi ayah yang baik. Meminta maaf karena belum bisa menggantikan peran sang istri dengan sempurna. Ia juga mulai jarang bergaul dengan tetangga. Bukan karena sombong, tapi karena malu. Tak ada yang lebih menyesakkan hati seorang ayah selain tak mampu memberi makan keluarganya, meski hanya sebutir telur. Namun dalam hati yang paling dalam, api kecil harapan masih menyala. Kecil, tapi tak padam. Dario tahu, ia tak boleh menyerah. Ada 3 anak yang menggantungkan hidup pada pundaknya. Ia tahu, entah bagaimana, entah lewat jalan apa, ia harus menemukan cara untuk bangkit. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika angin berembus pelan membawa suara daun-daun bergesekan, ia teringat pada seseorang. Nama yang sudah lama tak ia sebut, tapi kini muncul begitu saja di benaknya. Pak Wisto, teman lama saat masih bekerja di toko material. Hati kecilnya berbisik, mungkin ia bisa membantuku. Setidaknya memberi arah. Dan malam itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi, Dario menyalakan kembali lentera harapan yang hampir padam. Malam itu, setelah meninabobokan anak-anaknya dengan lagu kecil buatan sendiri, Bapak Dario duduk termenung di pinggir tempat tidur. Lampu minyak di pojok kamar menyala redup, melemparkan bayangan besar tubuhnya ke dinding kayu. Hening menyelimuti rumah kecil itu. Suara jangkrik terdengar dari balik dinding yang renggang. Pikiran Dario tak bisa tenang. Bayangan wajah anak-anaknya terus menari di kepalanya. Ia tahu mereka butuh lebih dari sekadar cinta. Mereka butuh makan. Butuh masa depan. Dan cinta, meski sebesar langit, tak akan cukup bila perut kosong dan sekolah tak bisa dibayar. Ingatan Dario lalu melayang ke satu nama, Pak Wisto. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu pria itu, teman lamanya saat mereka bekerja di toko material. Waktu itu, Pak Wisto adalah seniornya, seorang pekerja keras yang tak banyak bicara, tapi dihormati karena kejujurannya. Saat toko tutup, Pak Wisto tak mengeluh. Ia justru membuka lapak kecil di depan toko yang sama, menjual gorengan panas setiap sore. Dario sempat melihat lapak itu dari kejauhan beberapa kali. Sederhana, hanya gerobak kayu dengan payung besar dan wajan besar yang mengepul. Tapi pengunjungnya tak pernah sepi. Pelajar, tukang ojek, buruh, bahkan pegawai kantor sering terlihat mengantre membeli tempe goreng, tahu isi, dan bakwan di sana. Itu membuat Dario berpikir, mungkin di sanalah jalan yang ia cari. Malam itu juga, dengan langkah pelan tapi pasti, Dario mengenakan jaket lusuhnya dan keluar rumah. Ia menyusuri gang sempit yang sudah gelap. Di tangan kirinya, tergenggam sebuah kantong plastik berisi lembaran ijazah dan sertifikat pelatihan lama yang sebelumnya ia gunakan untuk melamar kerja. Tapi malam ini, ia membawanya bukan untuk melamar, melainkan untuk berjaga-jaga, jika diperlukan untuk meyakinkan temannya bahwa ia masih sanggup bekerja. Perjalanan menuju rumah Pak Wisto memakan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Udara malam menusuk, tapi langkah Dario tak melambat. Di hatinya ada harapan kecil, rapuh tapi bersinar. Ia tak ingin hanya mengandalkan belas kasihan. Ia ingin bekerja. Ingin bangkit. Rumah Pak Wisto terletak di pinggir jalan raya, berdempetan dengan warung-warung kecil dan bengkel tambal ban. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan terang. Lampu depannya menyala, temaram namun hangat.
Dario berdiri sejenak di depan pagar, mengatur napasnya yang mulai sesak. Lalu ia mengetuk pintu dengan pelan. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan muncul wajah yang dikenalnya. Pak Wisto, dengan senyum ramah yang sejak dulu tak berubah. Dario? Suara Pak Wisto terdengar kaget tapi hangat. Ya Allah, sudah lama sekali. Masuk, masuk. Dario tersenyum, menunduk sopan. Mereka saling menepuk bahu dan masuk ke ruang tamu. Tanpa banyak basa-basi, Dario mulai bercerita. Tentang pabrik yang tutup, tentang istrinya yang sudah 2 tahun tiada, tentang anak-anak yang masih sekolah, dan tentang rasa putus asa yang makin hari makin menyiksa. Suara Dario bergetar saat bercerita. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan agar tak menangis. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia hanya ingin dimengerti. Pak Wisto mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk. Wajahnya tak berubah-ubah, penuh empati. Ketika Dario selesai bercerita, keheningan melingkupi ruangan beberapa detik. Lalu, tanpa banyak pertimbangan, Pak Wisto berkata, "Aku punya 1 gerobak gorengan lagi di rumah belakang. Sudah lama tak kupakai. Lengkap, masih bagus. Wajan, kompor, saringan, semua ada. Kalau kamu mau, pakai saja." Mulailah jualan Mas Dario. Dario terdiam. Seakan tak percaya dengan yang ia dengar. Air matanya menetes, tak bisa dibendung. Ia buru-buru mengusapnya dengan tangan. Tapi, bahan bakunya, modalnya, aku nggak punya apa-apa Wisto. Pak Wisto tersenyum. Itu urusan kecil. Biar aku bantu dulu. Kamu mulai saja dulu. Nanti rezeki yang atur Tuhan. Malam itu, Dario seperti mendapatkan cahaya di ujung lorong gelap hidupnya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya, mengangkatnya dari lubang yang selama ini membuatnya nyaris tenggelam. Pak Wisto lalu mengajak Dario keluar, menuju gudang kecil di samping rumah. Di sana, terparkir gerobak kayu berwarna biru tua yang meski sudah usang, masih kokoh berdiri. Di atasnya tertata rapi wajan besar, spatula besi, dan tempat kaca kecil untuk memajang gorengan. Sore besok, mulai saja di depan toko material lama. Pak Karno masih izinkan kok. Tempat itu masih kosong, ujar Pak Wisto. Dario mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca lagi. Ia tak bisa berkata apa-apa selain, "Terima kasih, sungguh, terima kasih." "Mas Dario, ini bukan soal terima kasih," balas Pak Wisto lembut. "Ini soal bertahan hidup. Kamu ayah dari 3 anak. Kalau kamu jatuh, mereka ikut jatuh. Tapi kalau kamu berdiri lagi, mereka punya harapan." Malam itu, Dario pulang dengan langkah lebih ringan. Di pundaknya masih ada beban, tapi kini ada secercah harapan. Ia tahu, jalan di depan tidak mudah. Tapi setidaknya, ia sudah punya satu hal yang sangat penting, kesempatan kedua. Dan kadang, dalam hidup, satu kesempatan saja cukup untuk mengubah segalanya. Sore menjelang malam. Angin berembus pelan di jalan raya Cilacap yang mulai padat oleh kendaraan pulang kerja. Langit berwarna jingga keabu-abuan, tanda hujan mungkin akan turun malam nanti. Di tengah lalu lalang manusia dan mesin, seorang pria parubaya tengah bersusah payah mendorong gerobak kayu tua berwarna biru tua. Di atasnya tertata wajan besar, baskom adonan, sebotol minyak goreng, dan beberapa wadah berisi potongan tempe, tahu, serta adonan bakwan. Di tangannya yang kekar dan kurus itu, ada bekas kapalan dari pekerjaan lamanya, bekas yang kini menggenggam harapan baru. Itulah Bapak Dario, memulai langkah kecilnya di dunia baru, dunia kaki 5. Sore itu,
Ia tiba di depan toko material lama tempat ia dulu bekerja bersama Pak Wisto. Bangunan itu kini terlihat kusam. Catnya memudar, beberapa dindingnya ditumbuhi lumut. Plang toko yang dulu mencolok kini tinggal papan lapuk tergantung miring. Namun bagi Daryo, tempat itu tetap punya kenangan yang hangat. Dan kini, mungkin, masa depan. Saat ia mulai membereskan gerobak dan mengatur posisi di depan pagar toko, suara familiar menyapanya. Daryo? Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Pak Karno, pemilik toko material yang sudah menua tapi masih ramah. Daryo buru-buru menyapa, menunduk hormat. Maaf, Pak. Saya mulai jualan di sini. Sudah izin ke Pak Wisto? Pak Karno tersenyum lebar. Tenang Mas. Silakan. Malah saya senang, toko ini ada lagi suara manusianya. Ini kunci gerbang kalau perlu. Di dalam masih ada meja kecil, termos air panas, beberapa bungkus kopi. Pakai saja kalau perlu. Daryo mengangguk berkali-kali, terharu oleh kebaikan yang tak ia duga. Menjelang maghrib, ia mulai memanaskan minyak di atas kompor kecil. Api dinyalakan perlahan. Minyak mulai berdesis. Aromanya menguar perlahan, bercampur bau bawang putih dan daun bawang dari adonan bakwan yang ia racik sendiri pagi tadi. Ia berdiri di samping gerobaknya dengan wajah tegang tapi penuh harap. Di hatinya, ada pertanyaan yang terus berputar, apakah ada yang akan membeli? Beberapa motor melintas cepat di depannya. Mobil-mobil pribadi melaju, sesekali klakson berbunyi. Tapi tak satu pun kendaraan melambat. Tak ada kaki yang berhenti di depannya. Ia mencoba tersenyum kepada setiap pengendara yang lewat. Sesekali berdiri lebih tegak, menepuk-nepuk wajan agar suaranya menarik perhatian. Tapi waktu terus berjalan, dan langit makin gelap. Malam pertama itu berjalan sangat lambat. Seorang bocah laki-laki berhenti sejenak, membeli 2 potong tempe goreng. Tak lama kemudian, seorang ibu tua lewat sambil menenteng belanjaan. Ia membeli 1 bakwan, hanya 1, lalu melanjutkan langkah. Daryo mencatat hasilnya. Total hanya 10.000. Minyak goreng saja tadi sudah habis setengah botol. Namun, bukannya marah atau kecewa, Daryo hanya menghela napas panjang. Ia tahu, semua yang baru dimulai butuh waktu. Dagang tak langsung ramai, apalagi di tempat yang sudah lama mati. Dengan sabar, ia mengangkat sisa gorengan dan menyimpannya ke wadah kecil. Kompor dimatikan, minyak ditutup, dan gerobak dibersihkan. Meski lelah, tangannya tetap telaten merapikan satu persatu alatnya. Saat ia akan menutup gerobak, dari kejauhan terdengar suara motor pelan mendekat. Ternyata Pak Wisto datang, mengenakan jaket lusuh dan helm setengah muka. Gimana Mas? Ada yang beli? Daryo mengangkat bahu, lalu menunjukkan lembaran uang lusuh yang diletakkan di kantong plastik kecil. Baru 2 orang, cuma segini hasilnya. Pak Wisto tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil uang itu, melipatnya perlahan, lalu mengembalikannya. Bawa pulang. Buat beli lauk anak-anakmu. Daryo menolak, tapi Pak Wisto menepuk pundaknya. Besok kita coba lagi. Tenang saja. Dagang itu bukan soal untung hari ini, tapi soal bertahan sampai minggu depan. Malam itu, mereka duduk sebentar di bangku depan toko, berbagi cerita lama dan secangkir kopi hangat dari termos tua. Daryo, yang semula ingin menangis karena dagangan tak laku, mendadak merasa lebih ringan. Meski gerobaknya sepi pembeli, hatinya mulai terisi. Ia punya teman. Ia punya tempat untuk memulai. Dan yang lebih penting, ia punya harapan. Saat berjalan pulang, jalanan sudah sunyi. Tapi langkahnya mantap.
Di rumah, 3 anak menunggu. Mereka belum tahu bahwa malam ini ayah mereka hanya membawa pulang 2 potong tempe goreng yang tak laku. Tapi bagi Dario, itu bukanlah kegagalan. Itu adalah awal. Karena dalam dunia para pejuang, langkah pertama, betapapun ringkih dan sepi, selalu lebih penting daripada berdiri diam dalam putus asa. Hari-hari berikutnya, Bapak Dario tetap datang ke depan toko material dengan semangat yang meski kecil, tapi belum padam. Setiap sore, ia tiba lebih awal. Menyapu area sekitar lapaknya, menyeka gerobak dengan kain basah, dan menyusun potongan tahu, tempe, serta adonan bakwan di atas baki aluminium dengan rapi. Ia memperlakukan gerobaknya seperti harta paling berharga. Karena memang itulah satu-satunya sumber harapan yang ia punya sekarang. Namun, hari-hari itu juga menghadirkan kenyataan yang tak jauh berbeda dari malam pertama. Pembeli tetap sedikit. Kadang hanya 2 orang. Kadang malah tak ada sama sekali. Total pendapatan per malam nyaris tak pernah lebih dari 10.000. Bahkan, pernah satu malam, tidak satu pun orang yang menghampiri lapaknya. Gorengan yang sudah ia goreng dengan penuh harap hanya menjadi dingin dan layu, lalu ia bungkus dan bawa pulang sebagai makan malam. Di tengah keheningan malam yang dingin, Dario sering duduk sendiri di kursi plastik kecilnya, menatap jalan raya yang penuh dengan kendaraan berlalu lalang. Ironis rasanya, jalanan begitu sibuk, namun tak satu pun yang menoleh ke arahnya. Seolah ia dan gerobaknya tak terlihat, atau mungkin, lebih menyakitkan lagi, memang sengaja diabaikan. Rasa putus asa mulai merambat ke relung hati Dario. Tapi ia belum mau menyerah. Tidak sekarang. Ia masih punya 3 anak yang butuh makan dan sekolah. Malam itu, selepas menutup lapaknya, Dario duduk lebih lama dari biasanya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia memandangi area sekitar. Matanya kemudian tertumbuk pada sebuah jalan kecil di sebelah kiri toko material, jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan besar. Biasanya hanya dilintasi oleh pejalan kaki, pengendara sepeda, atau sesekali sepeda motor yang ingin memotong jalur. Di ujung jalan kecil itu, berdiri sebuah musola tua, ket putihnya mulai mengelupas. Di sampingnya, tampak barisan makam sederhana, tanpa pagar. Beberapa nisan bahkan terlihat miring, sebagian tertutup semak. Tempat itu sepi, tapi bukan sepi yang menyeramkan. Justru terasa seperti memanggil. Tenang. Damai. Entah mengapa, dalam hati kecilnya, Dario merasa jalan kecil itu punya sesuatu. Ia mulai membayangkan, jika ia memindahkan gerobaknya ke sana, mungkin akan ada lebih banyak orang yang berjalan kaki dan bisa berhenti sejenak membeli gorengan. Di jalan raya, kendaraan terlalu cepat. Tak ada waktu untuk sekadar menoleh. Tapi di jalan kecil itu, orang-orang bergerak pelan. Sepanjang malam itu, pikiran Dario dipenuhi gagasan itu. Ia tak bisa tidur. Di atas tikar lusuhnya, ia membayangkan gerobaknya berdiri di dekat musola. Membayangkan anak-anak muda pulang ngaji, mampir membeli tahu goreng. Membayangkan sore yang lebih ramai, lebih hidup. Keesokan harinya, seperti biasa, ia datang ke rumah Pak Wisto untuk menyerahkan hasil jualan yang tak seberapa. Di depan pintu rumah itu, dengan raut muka yang lelah namun tetap sopan, Dario membuka percakapan. Pak Wisto, saya kepikiran sesuatu. Pak Wisto yang sedang memindahkan barang dari motor menoleh. Apa itu Mas Dario? Saya lihat, di samping toko material itu, ada jalan kecil. Di ujungnya ada musola. Tempatnya lebih tenang. Lebih banyak orang jalan kaki lewat sana. Saya pikir, mungkin kalau pindah ke situ, bisa lebih ramai. Pak Wisto terdiam sejenak. Ia tampak memikirkan sesuatu.
lalu mengangguk perlahan. Masuk akal juga. Tapi Mas Daryo, kamu tahu, di antara pedagang lama, ada kebiasaan kalau mau pindah tempat. Apa itu? Pak Wisto menghela napas. Ambil segenggam tanah dari tempat yang mau dipakai dagang. Bawa pulang. Rasakan. Atau, lebih baik lagi, kasih ke orang pintar yang bisa membaca energi tanah itu. Kalau tanahnya terasa basah dan ringan, biasanya tempatnya bagus. Tapi kalau kering, berat, atau berbau, ya, bisa jadi ada sesuatu yang kurang cocok. Daryo terdiam. Ia tidak terlalu percaya hal begituan. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasa perlu mencobanya. Mungkin karena ia sudah terlalu terpojok. Terlalu ingin keluar dari situasi ini. Malam itu, setelah membereskan lapaknya seperti biasa, Daryo berjalan kaki menuju musola di ujung jalan kecil itu. Jalanan lebih gelap dari biasanya. Lampu hanya ada satu di ujung jalan. Angin malam berhembus pelan, membuat dahan pohon Kamboja di sekitar makam bergoyang pelan, mengeluarkan suara gesekan yang halus tapi mengganggu. Sesampainya di dekat area makam, Daryo berdiri sejenak. Ia menatap barisan nisan batu yang diam dalam kesunyian. Lalu, dengan perlahan dan agak ragu, ia membungkuk, mengambil segenggam tanah dari salah satu sudut halaman musola. Ia tidak memperhatikan apakah tanah itu dekat makam atau bukan. Ia hanya ingin cepat selesai. Tanah itu ia bungkus dengan kertas koran bekas. Lalu dibungkus lagi dengan plastik dan diikat karet gelang. Begitu tanah itu masuk ke dalam tas kecilnya, sehembus angin dingin menerpa tengkuknya. Ia merinding. Seolah ada yang memperhatikan dari balik semak. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Malam itu, saat Daryo tiba di rumah dan menyimpan tasnya di sudut kamar, ia tak sadar bahwa sejak saat itu, ia tak lagi pulang sendirian. Sejak malam ketika Bapak Daryo membawa pulang segenggam tanah dari halaman musola itu, suasana di sekitar gerobaknya mulai terasa berbeda. Awalnya, ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia tetap datang setiap sore, membawa semangat meskipun tipis. Ia pikir mungkin ini hanya sugesti. Mungkin cuaca sedang buruk. Mungkin pikirannya yang terlalu tegang. Tapi lama-lama, perubahan itu makin terasa nyata. Angin sore kini lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk, seperti embusan dari tempat yang jauh dan sunyi. Bau bawang putih dan kunyit dari adonan gorengan yang biasanya menguar hangat, kini kadang-kadang terhalang oleh aroma lain, anyir, lembab, dan asing. Seperti bau tanah basah yang lama tertutup. Lampu jalan di dekat toko material, yang selama ini menyala dengan tenang, mulai berkedip-kedip aneh. Kadang redup sejenak, lalu menyala terang mendadak. Bayangan tiang listrik bergoyang, membuat ilusi bahwa ada sesuatu yang bergerak di sudut mata. Tapi saat Daryo menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menyibukkan diri. Menyiapkan adonan, mengatur posisi gorengan, menyapa orang yang lewat. Tapi tetap saja, tak ada pembeli. Bahkan lebih sepi dari biasanya. Dulu, paling tidak, masih ada 1-2 yang mampir. Sekarang, seolah-olah tak ada satupun orang yang menyadari kehadirannya. Malam keempat setelah membawa tanah itu, gangguan mulai terasa lebih nyata. Saat sedang menggoreng tempe, ia mendengar suara dentingan logam dari dalam toko material. Awalnya pelan, seperti bunyi paku jatuh. Lalu berulang, makin keras, seperti ada benda logam digeser atau ditumpahkan. Daryo menghentikan gerakan tangannya. Ia menoleh ke arah dalam toko, gelap, hening. Tapi suara itu tadi jelas. Ia menenangkan diri. Mungkin tikus, pikirnya.
Tumpukan besi tua digerayangi tikus. Namun malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Bukan cuma dentingan. Kadang seperti suara langkah kaki pelan menyusuri lantai toko. Kadang seperti kayu dipukul. Lalu suara seretan, seperti drum besi diseret seseorang. Suara itu muncul dan hilang. Kadang mendekat, kadang menjauh. Rasa takut mulai merayap ke hati Dario. Tapi ia tetap bertahan. Ia terus berdagang, meski hanya duduk diam di sebelah gerobak, menanti pembeli yang tak datang. Ia pikir, mungkin ini hanya ujian. Mungkin sebentar lagi akan lewat. Malam kelima, setelah dagangannya lagi-lagi tak laku, ia memberanikan diri masuk ke dalam halaman toko material. Ia masih menyimpan kunci gerbang yang diberi Pak Karno. Dengan perlahan, ia membuka pintu besi yang berderit saat dibuka. Lampu senter kecil dari ponselnya menyorot ke dalam. Langkahnya menyusuri tumpukan kayu dan besi tua yang ditumpuk seadanya. Udara di dalam lebih dingin. Hening. Bau debu bercampur karat. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Dari arah belakang toko, tempat di mana ada sumur tua, terdengar suara seperti air bergolak. Seperti ada sesuatu yang jatuh dan muncul lagi dari dalam air. Napasnya tercekat. Ia maju perlahan. Begitu sampai di dekat sumur, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan lampu senternya. Di bibir sumur, duduk sesosok perempuan. Rambutnya panjang terurai menutupi punggung. Gaun putihnya panjang dan kusam, menggantung sampai tanah. Tubuhnya membelakangi Dario. Tak ada gerakan. Tak ada suara. Dario berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Matanya membelalak. Tapi entah kenapa, ia belum bisa lari. Seolah tubuhnya membeku. Tiba-tiba, tanpa suara atau isyarat, sosok itu berdiri. Dengan gerakan kaku, ia berjalan ke tepi sumur, lalu melompat masuk ke dalam air. Bunyi cipratan besar menggema di malam yang sunyi. Dario tersentak mundur. Jantungnya berdegup liar. Kakinya lemas, lututnya nyaris roboh. Ia berbalik dan berlari keluar halaman toko. Gerobaknya masih di depan. Kompor belum dimatikan. Minyak di wajan masih panas. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan air panas dari termos ke gelas plastik. Ia duduk, menyeruput kopi pahit tanpa rasa. Matanya menyisir sekitar. Jalanan lengang. Tak ada siapa-siapa. Malam itu, tidak ada satupun pembeli datang. Gerobaknya tetap utuh, dingin dan sunyi. Seperti menyatu dengan kegelapan. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ia memutuskan untuk menutup lapak. Dengan langkah berat, ia pulang. Sesampainya di rumah, ia membuka tas kecilnya dan memandangi bungkusan tanah yang masih tersimpan rapi di dalam. Ia menyentuhnya pelan. Tanah itu dingin, bahkan dingin sekali. Malam itu, Dario tidur dengan tubuh menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang tak ia pahami. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah ini semua ada hubungannya dengan tanah yang kubawa itu? Dan tanpa ia sadari, malam itu hanyalah awal dari teror yang akan datang berikutnya. Pagi itu, Bapak Dario duduk termenung di emperan rumahnya. Tangan kirinya menggenggam cangkir kopi hitam yang mulai dingin, sementara tangan kanannya memegangi bungkusan kecil berisi segenggam tanah yang sudah beberapa malam ia simpan dalam tasnya. Ia belum tahu harus bagaimana. Sejak malam ketika ia melihat sosok perempuan di sumur, ketenangannya benar-benar lenyap. Suara-suara aneh di toko material semakin sering terdengar. Kadang saat ia sedang menggoreng, terdengar suara ketukan dari balik dinding toko. Kadang seperti ada sesuatu yang menyentuh gerobaknya dari belakang. Bahkan pernah,
Saat ia menoleh tanpa sebab, ia merasa bayangan seseorang berdiri di ujung jalan. Tapi saat diperhatikan, kosong. Hanya angin yang menyapu dedaunan. Yang lebih menyakitkan, hasil jualan makin hari makin buruk. Jika sebelumnya masih ada 1 atau 2 pembeli, sekarang bahkan tak satu pun yang datang. Seolah-olah ada kabut gelap yang menghalangi orang untuk melihat gerobaknya. Orang-orang yang biasanya lewat pun kini berjalan lebih cepat, tanpa menoleh sedikit pun. Dario tahu, ini bukan sekadar sial. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Pikiran Dario tak henti memutar ulang kejadian malam itu, waktu ia mengambil tanah dari dekat musola dan area makam kecil. Ia mulai merasa itu adalah titik awal dari semua gangguan yang terjadi. Sore itu, sebelum ia pergi berjualan, sebuah kabar datang dari Pak Wisto. "Mas Dario," ujar Pak Wisto lewat telepon, "malam ini saya nggak bisa buka lapak di dekat terminal. Ada urusan keluarga. Bisa kamu gantikan dulu malam ini?" Dario sempat ragu. Tapi Pak Wisto menyambung, "Kalau mau dicoba, silakan. Lokasinya jauh lebih ramai dari tempatmu sekarang. Siapa tahu, bisa bantu kamu juga." Dengan sedikit harapan, Dario menyanggupi. Menjelang maghrib, ia mendorong gerobaknya ke lokasi biasa Pak Wisto berdagang, di dekat terminal, persis di jalur pejalan kaki yang sering dilalui penumpang dan tukang ojek. Tempat itu lebih terang, lebih ramai. Ia memasang payung, menyalakan kompor, dan menyusun dagangan dengan hati-hati. Wajahnya terlihat lebih segar malam itu, sedikit percaya diri bahwa kali ini dagangannya akan laris. Namun harapan itu mulai meredup setelah 1 jam berlalu, dan belum ada seorang pun yang mampir. Orang-orang hanya lewat begitu saja. Bahkan beberapa tampak melirik sekilas lalu mempercepat langkah mereka. Dario merasa bingung. Ini tempat yang strategis. Ramai. Biasanya Pak Wisto bisa menjual puluhan gorengan dalam 1 malam di sini. Lalu datanglah seseorang, Pak Seno, teman lamanya juga, yang dulu pernah satu tim dengan Dario dan Pak Wisto di toko material. Pak Seno menghampiri dengan wajah ramah, duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak. "Mas Dario? Wah, lama tak ketemu. Sekarang bantuin Pak Wisto jualannya?" tanyanya santai. Dario tersenyum kecil. "Iya, cuma malam ini aja. Gantian." Pak Seno mengangguk pelan. Tapi sorot matanya berubah. Ia tampak memperhatikan sekeliling gerobak, lalu wajah Dario, lalu gerobak lagi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tak satu pun pembeli datang. Pak Seno mencondongkan tubuh ke arah Dario, lalu bertanya dengan suara pelan, "Mas, belakangan ini kamu bawa sesuatu nggak?" "Maksudku, sesuatu yang bukan milikmu?" Pertanyaan itu membuat Dario terdiam. Ia mencoba mengingat, dan seketika ingatannya meluncur ke bungkusan tanah yang selama ini ia simpan di dalam tas. Tanpa banyak bicara, ia membuka tas kecilnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan plastik kecil berisi tanah yang terbungkus kertas koran lusuh. Ia menyerahkannya kepada Pak Seno. Pak Seno membuka plastik itu perlahan. Ia mengamati tanahnya dengan cermat. Menciumnya, merasakannya dengan jari. Wajahnya perlahan berubah serius. "Mas Dario," ucapnya akhirnya, "ini tanah kuburan. Lembab, berbau, dan warnanya gelap pekat. Aku yakin ini diambil dari area pemakaman yang belum lama digunakan." Jantung Dario berdebar keras. "Tapi, aku cuma disuruh ambil segenggam tanah di lokasi baru, untuk ngetes cocok atau enggaknya buat dagang." Pak Seno mengangguk, masih memandangi tanah itu. "Niatmu mungkin baik. Tapi kalau kamu ambil dari tempat yang salah, akibatnya bisa fatal. Tanah kuburan membawa energi kematian.
Bukan untuk dibawa ke tempat usaha, apalagi dibawa pulang. Dario memejamkan mata. Penjelasan itu seperti menjelaskan semua keanehan yang terjadi selama ini. Aku harus gimana, Sen? Tanyanya lirih. Buang tanah ini malam ini juga, jawab Pak Seno tegas. Cari tanah kosong, taburkan sambil niat dalam hati, dari tanah kembali ke tanah, kembalikan apa yang bukan milikku. Jangan pikir yang aneh-aneh. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Tanpa menunggu waktu lama, Dario menggenggam bungkusan itu erat. Ia berjalan menuju sebidang tanah kosong di belakang terminal. Ia menaburkan isi bungkusan pelan-pelan, tanah itu jatuh ke bumi dalam diam. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia ucapkan niat pengembalian dalam hati. Tak lama setelah itu, dari kejauhan, 2 orang pembeli datang. Memesan gorengan. Lalu menyusul lagi 2 anak muda. Dan lagi, dan lagi. Dalam waktu singkat, gerobaknya mulai ramai. Suara tawa dan percakapan kecil muncul di sekitar. Aroma gorengan panas memenuhi udara, bercampur dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan selama berminggu-minggu. Di kejauhan, Pak Seno tersenyum kecil. Dan malam itu, Dario pulang membawa sisa dagangan yang hampir habis, dan hati yang mulai terasa ringan. Pagi itu, Dario membuka jendela rumahnya dengan perasaan yang berbeda. Udara pagi terasa lebih segar, matahari tampak malu-malu menembus sela-sela genteng yang bocor. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia bangun dengan dada yang lebih ringan. Tak lagi dihantui mimpi buruk atau terbangun karena suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Malam sebelumnya benar-benar terasa seperti keajaiban. Setelah membuang tanah kuburan atas saran Pak Seno, gerobaknya tiba-tiba ramai. Pembeli datang silih berganti, bahkan ada yang antre. Wajah-wajah asing mulai akrab. Ada yang bertanya, "Ini gorengan yang biasanya di depan toko tua ya?" Dan ada juga yang hanya datang karena mencium aroma menggoda dari kejauhan. Gorengan yang selama ini hanya menjadi sisa dan dibawa pulang, malam itu habis tak bersisa. Dario pulang membawa kantong plastik berisi uang kembalian, bukan karena tak laku, tapi karena tak cukup tangan untuk melayani. Sesampainya di rumah, ia sujud syukur. Tangannya bergetar saat menghitung hasil jualan. Rasanya seperti mimpi. Namun jauh di lubuk hati, Dario tahu, ini belum selesai. Meski tanah kuburan sudah ia kembalikan, dan malam itu berjalan baik, ia masih merasa ada sesuatu yang tertinggal. Seperti jejak halus dari bayang-bayang masa lalu yang menempel di pundaknya. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa. Sebuah beban batin yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Siang itu, ia kembali mendatangi Pak Seno, bukan sekadar untuk berterima kasih, tapi untuk meminta satu hal terakhir. Bagaimana caranya membersihkan diri sepenuhnya? Pak Seno, yang sedang duduk di warung kecil sambil menyeruput kopi, menyambutnya hangat. "Mas Dario, kamu sudah melangkah di jalan yang benar. Tapi kalau kamu merasa belum benar-benar bersih, mungkin kamu butuh satu lagi, mandi kembang." Dario terdiam sejenak. Ia tahu istilah itu, tapi tak pernah menjalaninya. Baginya, ritual semacam itu hanya dilakukan orang-orang yang sedang nyepi, atau yang percaya hal-hal mistis. Tapi sekarang, ia mengerti. Ini bukan tentang mistik. Ini tentang menenangkan jiwa. Tentang merelakan. Tentang memohon ampun, bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada alam. "Caranya gampang," ujar Pak Seno. "Kamu siapkan air bersih 1 ember. Tambahkan beberapa bunga, mawar merah, melati, kenanga kalau ada. Tambahkan juga irisan daun pandan, biar harumnya menenangkan. Lalu guyur pelan dari kepala sampai kaki, sambil dalam hati minta maaf.
Bukan ke siapa-siapa. Cukup ke diri sendiri dan alam yang sudah kamu ganggu tanpa sengaja. Dario mengangguk perlahan. Malam itu juga, selepas anak-anak tidur, ia berjalan ke warung kecil di ujung gang. Membeli segenggam bunga mawar dan melati dari si Embok yang biasa menjual rempah dan kebutuhan dapur. Ia bawa pulang dengan hati-hati, seolah membawa sesuatu yang sakral. Di halaman belakang rumahnya yang sempit, di bawah cahaya bulan separuh, ia menyiapkan sebuah ember besar berisi air. Lalu ia taburkan bunga-bunga itu perlahan. Wangi harum menyebar, menenangkan pikirannya yang selama ini berkecamuk. Ia duduk di kursi kayu pendek, membuka bajunya pelan. Lalu, dengan penuh kesadaran, ia mulai mengguyurkan air bunga itu ke tubuhnya. Pelan. 1 gayung, 2 gayung, air itu mengalir dari kepala, menyapu wajah, menuruni punggung, dan jatuh ke tanah. Dingin, segar, menyentuh kulit seperti pelukan ibu yang lama tak ditemui. Di dalam hati, Dario berbisik pelan, "Maafkan aku terlalu gegabah. Aku tak tahu batas-batas yang harus kujaga. Aku hanya ingin hidup. Tapi aku lupa, hidup ini punya aturan yang tak selalu bisa dilihat." Air itu terus ia siramkan, seolah setiap tetes membawa keluar segala rasa bersalah, rasa takut, dan luka-luka yang tertimbun di hati selama ini. Selesai mandi, ia duduk diam, membiarkan tubuhnya kering oleh angin malam. Wangi bunga masih melekat. Tapi lebih dari itu, jiwanya kini terasa bersih. Pagi harinya, saat ia membuka lapak seperti biasa di depan toko material, ada yang berbeda. Bukan hanya suasananya yang lebih tenang, tapi dirinya, yang kini lebih ringan, lebih tenang. Dan seperti sebuah pertanda baik, sore itu, pelanggan pertama datang sebelum kompor dinyalakan. Seorang ibu muda membeli 5 potong tahu isi. Lalu datang 2 anak remaja membeli bakwan. Bahkan seorang sopir truk besar berhenti hanya untuk membeli tempe goreng setengah matang, favoritnya yang dulu. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak berjualan, Dario kehabisan dagangan sebelum malam benar-benar gelap. Saat menutup gerobaknya, langit berwarna jingga kemerahan. Awan bergerak pelan, seolah ikut menyaksikan kemenangan kecil seorang ayah yang bertahan. Ia menatap ke langit dan menutup mata sejenak, membisikkan doa pelan-pelan dalam hati. "Terima kasih Gusti, aku hampir menyerah. Tapi ternyata, sedikit harapan bisa menjadi pelita. Terima kasih, Engkau masih percayakan aku untuk menjadi ayah." Dan malam itu, saat ia berjalan pulang dengan tangan yang kosong dari dagangan tapi penuh dengan rezeki, Dario tahu satu hal yang pasti. Perjalanan ini belum berakhir, tapi ia sudah benar-benar kembali ke jalur yang terang. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketika Bapak Dario mengguyur tubuhnya dengan air bunga di halaman belakang. Malam yang sunyi itu telah menjadi penanda penting dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi dalam semalam, tapi karena perlahan segalanya mulai membaik. Hari-harinya kini terasa lebih ringan. Lapak gorengannya yang dulu sepi bak tempat angker, kini sudah mulai dikenal. Para pelanggan tetap berdatangan setiap sore. Ada ibu-ibu yang membeli untuk camilan anaknya, tukang ojek yang mampir sebelum pulang, dan anak-anak sekolah yang suka merengek minta pisang goreng. Bahkan, kadang ada pegawai kantor yang memborong gorengan untuk rapat malam. Dario bahkan mulai mengenal nama-nama mereka satu persatu. Senyum dan sapa jadi bagian dari dagangannya, tak kalah penting dari tempe dan tahu isi. Tak hanya dagangan yang laris. Hidupnya pun pelan-pelan terasa lebih teratur. Anak-anaknya kini bisa makan lebih layak. Uang jajan sekolah kembali ada, meski tak banyak. Ia tak lagi harus berbohong ketika anak sulungnya bertanya, "Pak, besok uang SPP-nya dibayar ya?"
Karena kini ia bisa menjawab dengan tenang. Iya nak, Bapak sudah siapkan. Setiap sore, sebelum berangkat, ia menyiapkan adonan dengan hati-hati. Ia mencicipi bumbunya sendiri, memastikan rasa gurih dan harum rempah-rempahnya pas. Setiap potongan gorengan bukan sekadar makanan, tapi hasil doa dan keringat. Tangannya bergerak luas, seperti sudah menyatu dengan pekerjaan barunya. Tak ada lagi ragu, tak ada lagi malu, yang ada hanya rasa syukur. Yang paling membuat hatinya hangat adalah saat anak-anaknya mulai datang ke lapak. Sore hari, setelah pulang sekolah, mereka duduk di bangku kecil di sebelah gerobak. Kadang membantu membungkus, kadang hanya duduk sambil bercerita tentang kejadian lucu di sekolah. Dario sering tertawa kecil sambil membalik gorengan di atas wajan panas. Suara anak-anaknya kini menjadi musik paling merdu dalam hidupnya. Suatu malam, setelah menutup lapak lebih awal karena gorengan habis terjual, Dario berjalan kaki menuju rumah Pak Wisto. Ia membawa kantong plastik berisi uang hasil jualan, seperti biasa. Namun malam itu terasa berbeda. Rumah Pak Wisto terlihat lebih ramai dari biasanya. Di halaman, ada lampu tambahan, kursi disusun rapi, dan ada kain putih tergantung seperti dekorasi. Pak Wisto menyambutnya dengan senyum lebar. Mas Dario, terima kasih sudah datang. Malam ini saya mau kasih kabar bahagia. Dario menatap heran. Saya insya Allah akan menikah minggu depan, ucap Pak Wisto pelan tapi penuh semangat. Doakan ya, semoga lancar. Mendengar kabar itu, Dario tersenyum lebar, ikut merasa bahagia. Ia menjabat tangan Pak Wisto erat, sambil mengucapkan selamat dari lubuk hati. Dalam hatinya, ia tahu, tanpa kebaikan hati Pak Wisto, ia mungkin tak akan bisa berdiri seperti sekarang. Sebelum pulang, Dario juga menyempatkan mampir ke warung kecil tempat Pak Seno biasa duduk. Di sana, sambil menyeruput teh hangat, mereka berbincang seperti dua sahabat lama yang tak perlu banyak basa-basi. Pak Seno, kata Dario lirih, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi, terima kasih. Malam itu, kalau bukan karena panjenengan, mungkin saya masih bawa tanah itu kemana-mana. Pak Seno hanya tertawa kecil. Saya cuma ngasih saran mas. Sisanya, kamu yang berani berubah. Ia lalu menambahkan dengan nada lebih serius, ingat ya Mas Dario. Hidup itu nggak cuma soal yang bisa dilihat mata. Kadang, yang tak terlihat justru lebih kuat pengaruhnya. Jadi hati-hati kalau nyentuh tempat yang bukan hak kita. Dario mengangguk pelan. Ia tahu itu benar. Pengalaman yang ia alami bukan hanya soal mistis atau gangguan gaib, tapi juga pelajaran besar tentang kerendahan hati, tentang batas antara manusia dan alam, dan tentang pentingnya menghormati yang tak kasat mata. Malam itu, saat ia berjalan pulang, udara terasa hangat. Jalanan yang dulu sepi dan terasa berat, kini seperti menyambut langkahnya. Setibanya di rumah, anak-anak sudah tidur. Ia duduk sebentar di teras rumah, menatap langit yang cerah. Bintang-bintang bertaburan, seperti lampu kecil yang menenangkan hati. Dengan pelan, Dario menengadahkan kepala. Di bawah langit malam itu, ia membisikkan doa. Terima kasih, Gusti. Terima kasih untuk semua yang Engkau ajarkan lewat jalan sulit ini. Aku masih jauh dari sempurna, tapi hari ini, aku merasa cukup. Dan aku siap untuk terus melangkah. Dari dalam rumah, terdengar suara anak bungsunya mengigau kecil, menyebut namanya. Dario tersenyum. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi kini ia punya arah. Ia tak lagi berjalan dalam gelap. Cahaya kecil telah tumbuh dalam hatinya. Cahaya yang muncul dari keberanian untuk menghadapi, dari tangan-tangan yang terulur membantunya bangkit,
dan dari keyakinan bahwa hidup selalu memberi jalan, selama kita tak berhenti berusaha. Dan malam itu, di antara wangi bunga malam dan sisa-sisa rasa kopi hangat di lidahnya, Bapak Daryo tahu satu hal dengan pasti. Ia telah kembali menjadi ayah yang utuh, bukan karena kuat, tapi karena tak pernah berhenti mencintai dan berjuang. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.